Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Hati kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus turut bekerja dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Firman Tuhan Hosea pasal 11 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, saya memberikan satu ayat untuk menjadi bahan perenungan kita di saat ini. Pada ayat yang ke-9 di sana diperkatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel ini tidak terhitung betapa besar kasih Allah atas mereka. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Nah, walau berulang kali mereka berbuat dosa, menjauh dari Allah, namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memperhatikan daripada kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan juga tentunya dengan sebuah pengampunan. Nah, walau mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan nama Allah, namun kasih Allah pada bangsa Israel ini selalu mengalahkan kedegilan hati mereka. Allah itu panjang sabar, dan juga tentunya Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai, ini adalah Allah yang berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kita mau kembali dan bertobat kepada Allah. Walaupun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hati Tuhan itu, namun kasih Allah ini tidak akan pernah habis untuk kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kasih Allah ini tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah adalah Allah yang tetap akan menjaga, memelihara, melindungi kita. Tetapi juga Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari setiap kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan, pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita ini harus kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita mau hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Bahkan
bahkan juga lewat kasih dan pengampunan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Ia akan selalu menarik di hati kita kembali kepadanya, untuk kita mau segera menerima pemulihan itu, untuk kita mau segera menerima pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi Allah juga ingin agar kita semakin taat, dan Dia juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama kita manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, kita pun perlu ingat bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Maka oleh sebab itu, Allah mau untuk kita dapat datang dan mengaku akan setiap dosa kita. Mengapa? Karena janji Tuhan, siapa yang datang kepada Tuhan sekali-kali, Tuhan tidak akan pernah menolak dia. Ingatlah janji Tuhan, hidupilah firman itu dalam kehidupanmu. Bangunlah hidupmu bersama Tuhan. Ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan, maka ingat, niscaya Tuhan itu akan selalu nyata dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita manusia. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan terus mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan mau terus menegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan mau terus memberi firman dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Tuhan sungguh baik dan amat baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Disitulah kehidupan kami terus mau dibentuk dan mau terus dibangun di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kami mau menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami mau menyuarakan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, dari tempat ini pula Hamba berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang mau terus dipakai oleh Engkau dalam menyampaikan kabar keselamatan ini bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa, agar dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam dunia pelayanan, tetapi juga dalam dunia keluarga mereka, diberkati dalam setiap hari-hari hidup mereka. Tetapi juga apa yang mereka perbuat pasti berhasil, karena kami mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka siapakah yang dapat mampu untuk melawan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua para pendengar Klafos dimanapun mereka berada Tuhan, dalam dunia pekerjaan pelayanan, dalam setiap kehidupan keluarga mereka, diberkati Tuhan. Ketika mereka ada dalam kesesakan, ketika mereka ada dalam sukacita, hamba percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa merendah dalam hidup mereka, memberkati hari-hari hidup mereka. Bahkan juga apa yang mereka gumuli, Tuhan memberikan kekuatan, tetapi Tuhan menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang dipakai dalam channel Klafos Sukacita sebagai kru, Tuhan memberkati kehidupan masa muda mereka, pergumulan mereka terus diberkati. Dan hamba percaya Tuhan sumber segala berkat, mencurahkan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami, memampukan dan menguatkan kami, untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.